dibawa saja ke sini, jadi nanti bisa kita sandingkan dengan dokumen-dokumen yang kita miliki. Jadi tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu takut. Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Siapa yang? Orang terdekatnya 08. Kenapa saya berani berpendapat dengan segala risiko tadi Mbak mengatakan ada intimidasi, tekanan dan sebagainya? Ya, bisa saya pertanggungjawabkan. Tapi kalimat bulian di WA terhadap saya, keluarga saya, istri saya sudah ada semua. Saya screenshot dari mana. Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Adalah mimpi bila sebuah video bisa menjungkir balikkan kekuasaan. Justru pemilik video bisa masuk penjara sampai bertahun-tahun. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Nah, bicara soal info menarik ini ada kejutan lagi teman-teman. Yang pastinya kejutan ini membuat yang kemarin bersuara nggak tahu nih ini bakal berani apa enggak atau kabur lagi. Itu soal Ibu Koni. Kemudian ini masih dari Mas Chandra ya, terkait dengan Pak HK. Ini dokumen-dokumen, ini saya juga lihat di media ya, bahwa ada dokumen yang dititipkan kepada seorang profesor, kemudian dibawa ke Rusia. Apakah akan dipanggil untuk diperiksa? Nah, sebetulnya kalau itu memang dokumen terkait dengan perkara yang sedang kita tangani, dibawa saja ke sini gitu. Gitu. Dibawa saja ke sini, jadi nanti bisa kita sandingkan dengan dokumen-dokumen yang kita miliki. Jadi gini, penanganan perkara kita juga tidak pernah menjustifikasi seseorang. Sudah bersalah kan ada asasnya, asas praduga tak bersalah. Jadi terhadap tersangka itu orang yang tidak bersalah, itu praduga tak bersalah gitu, sampai nanti ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Seperti itu. Kalau punya misalkan dokumen untuk men-challenge, bawa, tunjukkan kepada kita bahwa misalkan dokumen-dokumen tidak benar Pak, ini buktinya, saya buktinya. Misalkan seseorang kita duga berada di suatu tempat di luar negeri. Nah, misalkan dia ada di Timur Tengah. Nah, dia memang ke luar negeri di hari itu, tapi tidak ke Timur Tengah Pak. Saya ini buktinya paspor saya, ini capnya di sana, saya misalkan ke Jepang, ada buktinya, ditunjukkan kepada kita, sehingga kita di dalam berita acara kita itu akan kita masukkan. Kita juga tidak akan menghilangkan bukti-bukti yang disodorkan, yang dibawa oleh para saksi maupun tersangka gitu. Karena kita juga tidak ingin menzolimi siapapun gitu, seperti itu. Jadi kalau memang itu berkaitan dengan perkara yang sedang kita tangani, silakan dibawa saja untuk sebagai bentuk pembelaan gitu. Tunjukkan buktinya kepada kami, kepada penyidik gitu. Jadi penyidik juga tidak dalam rangka menghakimi, ya, menyalahkan, tidak. Ada asas praduga tak bersalah. Kita menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tentunya juga kita akan mengikuti setiap aturan yang ada dalam melaksanakan proses penyidikan ini. Jadi tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu takut. Silakan untuk dibawa, dikonfirmasi kepada kita. Tuh, kan seperti yang aku bilang tadi, ini kejutan untuk kita semuanya yang pastinya bersangkutan dengan Ibu Koni. Kira-kira semoga ini Ibu Koni mendengarkan ini. Tuh KPK sudah nantangin tuh, ya jatuhnya nantangin atau ya meminta buktinya gitu ya kepada Ibu Koni, karena Ibu Koni sebelumnya sudah keluar-keluar nih. Kalau dokumen penting
atau dokumen penting yang dimiliki Pak Hasto, katanya sudah ada yang dititipkan Ibu Koni, yang kemudian Ibu Koni bawa ke Rusia dengan alasan katanya biar tidak dihilangkan buktinya ini, kemudian dinotariskan di Rusia. Iya, padahal itu masalahnya di Indonesia, tapi dibawanya ke Rusia. Oke, makanya tadi KPK mengatakan kalau memang itu ada kaitannya dengan ini, ya ayo gitu loh. Mana buktinya? Mana? Tunjukin. Jangan cuma ngomong aja. Karena kan ya KPK tentunya nggak bisa memproses dong kalau cuma omongan aja. Perlu ada buktinya seperti itu. Nggak tahu nih ini nanti ketika misalkan Ibu Koni mendengarkan ini, deg-deg ser atau langsung cus kabur kayak sebelum-sebelumnya. Pasti nggak ada yang tahu seorang Koni Rahakundini Bakri bisa diintimidasi kan Pak Ken? Oh saya mesti cerita, ini mohon maaf bukan curhat. Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Siapa yang Orang terdekatnya 08. Jangan ganggu Gibran. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya keris sepanjang sejengkal, Gibran kerisnya 2 jengkal. Saya sampai kaget loh, 3 kali diulang. Tuh, makanya menurut saya ya saya sih cuma siapkan mental aja. Berarti kan ancaman itu mengikuti apa yang saya ucapkan. Apalagi ketika di istana saya menyatakan kalau Pak Mahfud mundur, harusnya Pak Jokowi berjiwa ksatria untuk juga turun dari jabatan presiden. Satu belum selesai, tapi ada lagi nih statement dari Ibu Koni yang mengaku katanya diintimidasi untuk tidak mengganggu Mas Gibran, Mas Wapres kita. Tapi lagi-lagi narasinya tidak diimbangi dengan bukti. Jadi gimana ya? Saya tuh sampai bingung gitu gimana caranya kita mau percaya sedangkan buktinya aja nggak ditunjukin ke kita gitu loh. Iya kan? Coba kalau memang sudah sering diintimidasi seperti itu, buktikanlah. Biar kita juga, oh ternyata ada buktinya. Ternyata nggak omongan aja. Karena seperti yang tadi aku bilang, Ibu Koni ataupun Pak Hasto ini 11-12 teman-teman. Sering banget menyuarakan hal-hal yang bikin bombastis seperti wah banget, tapi ya sebenarnya nggak sewah itu sih. Koni Rahakundini Bakri mengaku tidak mengetahui adanya panggilan dari Polda Metro Jaya terkait dirinya. Koni dalam keterangan tertulis pada Senin 2 Desember 2024 menyatakan tidak akan memenuhi panggilan tersebut. Diketahui, Koni sebelumnya dipanggil Polda Metro Jaya pada 20 Maret 2024 terkait unggahannya di Instagram. Dalam unggahannya tersebut, Koni menyebut polisi memiliki akses ke Sirekap dan pengisian formulir C1 yang bisa dilakukan dari Polres. Ia menduga panggilan kali ini terkait kasus lama tersebut. Ia juga menduga pemanggilan terhadap dirinya tersebut sebenarnya tidak serius dan terasa janggal. Koni menegaskan tidak akan memenuhi panggilan tersebut karena saat ini berada di Rusia. Menurutnya, perjalanan dari Rusia ke Indonesia membutuhkan waktu lebih dari 15 jam. Dengan lamanya perjalanan tersebut, Koni menilai bahwa tidak mungkin ia sampai tepat waktu. Koni menjelaskan bahwa sejak 29 November 2024, dirinya berada di Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Koni juga mengungkapkan bahwa selama Oktober dan November 2024, ia beberapa kali pulang ke Indonesia untuk menghadiri acara nasional dan menjalin kerjasama dengan institusi seperti BRIN, UI, dan UGM. Namun, ia tidak pernah menerima surat panggilan dari kepolisian. Lebih lanjut, Koni merasa heran tentang adanya pihak-pihak yang masih mempermasalahkan kasus yang menargetkan dirinya. Ini teman-teman yang aku bilang tadi, akankah kabur lagi? Ya ini. Jadi waktu kemarin itu yang katanya Ibu Koni mendapatkan atau dititipi oleh Pak Hasto dokumen penting itu ya, Ibu Koni itu mendapatkan panggilan dari Polda. Tapi kemudian Ibu Koni itu sudah ada di Rusia. Katanya tidak hadir, tidak akan menghadiri karena posisinya sudah di Rusia dan tidak mengetahui kalau ada panggilan dari Polda. Katanya seperti itu. Apakah itu pertama kali? Tidak. Sebelumnya juga pernah kayak gitu. Waktu sebelum Pilpres kalau nggak salah ya. Nah hal itu dibocorin oleh Muhammad Qodari.
Kenapa saya berani berpendapat dengan segala risiko tadi Mbak mengatakan ada intimidasi, tekanan dan sebagainya? Ya, bisa saya pertanggungjawabkan. Yang namanya pembulian, yang namanya apa ya, ancaman, ada nyata, ada di handphone saya ada kok. Tapi yang sifatnya fisik memang lu gue tembak, memang belum. Rumah saya dilempar apa, memang belum. Tapi kalimat bulian di WA terhadap saya, keluarga saya, istri saya sudah ada semua. Saya screenshot dari mana, dari daerah banyak, dari orang yang notabene ada di Jakarta juga banyak. Tapi saya bangga terhadap Tribun, terhadap yang lain. Kalau kita runut komentar para netizen, menurut saya 90% malah mendorong saya. Ya Pak Sudarsono bagus, ini lanjutkan kalau kader partai seperti ini semua. Wah, hebat. Menurut saya itu 90%. Tetapi yang namanya pembenaran kemarin di saat klarifikasi itu pun, kalau di situ ada 100 komentar, ada 1 atau 2 saja yang menurut mereka itu dianggap benar, di screenshot Mbak. Screenshot tunjukkan nih, kader partai yang melanggar ini harus dipecat. Saya klarifikasi. Ayo coba, kalau itu 1 berbanding berapa? Menurut saya kok 90% justru dukung saya. Tapi penjelasan saya tidak diterima. Potong, main potong. Kalau nanti saya masih rengkel, gebrak meja. Nah, gebrakan meja dan sebagainya itu rekaman pasti ada. Kalau mereka tidak di suatu saat, kalau investigasi begitu ya, rekaman ada di mereka. Mau mereka itu potong atau apa ya saya, itu hak dia, karena saya sendiri tidak merekam. Itu Mbak. Bapak, ini kan ancaman intimidasi yang diterima oleh Pak Sudarsono, bahkan terhadap keluarga juga. Ini kan dialami Bapak setelah bagaimana sikap Pak Sudarsono secara vokal untuk tetap mengkritisi apa yang kemudian terjadi dalam kasus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto begitu ya Pak Sudarsono ya. Apakah dengan berbagai deret ancaman ini masih tetap membuat Pak Sudarsono teguh pada pendirian Bapak untuk terus mengatakan bahwa memang apa yang dikatakan oleh Hasto Kristianto ini adalah hal yang salah begitu, atau bagaimana kemudian sikap Bapak setelah ancaman bahkan tidak hanya terhadap Pak Sudarsono saja tapi juga sudah merembet ke keluarga begitu Pak? Iya. Dari semua tekanan dan sebagainya, saya Sudarsono malah saya anggap vitamin kok Mbak. Untuk lebih menyemangati saya, lepas kalau nanti ada selembar kertas partai itu memecat saya akan kembali bahwa seorang Sudarsono adalah warga negara Republik Indonesia. Wah. Artinya apa? Nih. Kalau Sudarsono warga negara Republik Indonesia, saya taat hukum, saya sedikit banyak tahu hukum ya. Manakala itu memang ancamannya nyata dan memang betul-betul akan mengancam keselamatan saya, keluarga saya, teror dan sebagainya, negara kan juga punya institusi, Pak. Ya. Ini menarik nih. Tadi kan pengagumnya PDIP mengatakan mendapatkan intimidasi gitu ya untuk tidak mengganggu Mas Gibran. Terus PDIP juga tidak jarang tuh menarasikan kalau PDIP ini dapat intimidasi dari segala pihak gitu ya, katanya seperti itu. Tapi tunggu dulu nih, ada bocoran dari kader yang ada di daerah yang beberapa waktu yang lalu ini sempat membuat video yang cukup rame gitu ya, ketika beliau ini mengkritisi Pak Sekjennya sendiri alias Pak Hasto Kristianto. Ternyata orang yang selalu menarasikan kalau partainya ataupun ini penggemarnya ini mendapatkan intimidasi, juga melakukan intimidasi juga ke kadernya yang mengkritik Pak Hasto. Nah, gimana tuh kira-kira? Kira-kira berarti narasi-narasi kalau diintimidasi ini kira-kira rekayasa atau benar-benar diintimidasi dari pihak lain nih? Orang partainya sendiri melakukan intimidasi juga ke kadernya yang mencoba untuk menyuarakan pendapatnya. Menurut kalian gimana, sobat-sobat? Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Adalah mimpi bila sebuah video
bisa menjungkir balikan kekuasaan. Justru pemilik video bisa masuk penjara sampai bertahun-tahun. Ingat kasus rekening gendut Jenderal Polisi. Pada akhirnya Presiden Jokowi memecat ketua dan wakil ketua KPK. Lalu dia memilih pemilik rekening gendut menjadi Kepala Badan Intelijen Nasional. Oleh Presiden Prabowo, dia diangkat lebih tinggi lagi menjadi Menko Polhukam. Tentu kita semua masih ingat tentang kasus ijazah palsu yang menjerumuskan 2 orang pelapornya ke penjara sampai 6 tahun. Padahal di persidangan tidak ada yang bisa membuktikan ijazah asli yang dimaksud. Memang ada. Hal seperti ini memang lumrah terjadi di negara-negara dengan tingkat demokrasi yang sangat rendah, beraroma kleptokrasi. Karena dikendalikan oleh sekelompok kecil orang yang kekuatannya terlalu sulit untuk ditandingi oleh siapapun. Di Indonesia, kelompok ini memiliki kekuatan yang sulit ditandingi oleh siapapun. Di lini penegakan hukum, keuangan, bisnis, pembuatan undang-undang, sampai militer. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Bentar. Ini katanya video skandal pejabat yang yang dipunyai Pak Hasto ini bisa jadi menjadi malapetaka. Apalagi kalau berkaca dari beberapa kasus sebelumnya yang juga serupa gitu ya. Katanya punya bukti ketika diungkap ternyata malah dia jadi tersangka. Sebentar dulu. Ini bukannya gimana-gimana gitu ya. Soal Pak Hasto yang menyimpan video skandal pejabat itu katanya, yang kita juga masih belum tahu beneran bisa dibuktikan atau enggak. Terlepas itu nanti bisa dibuktikan atau enggak, sebenarnya soal itu Pak Hasto bisa jadi tersangka juga loh. Soal menyembunyikan, ya. Terlepas ini tadi kan kayak terkesannya ini sebuah permainan, terkesannya kan seperti itu kan. Nah, padahal kalau kita coba melihat dari sisi hukumnya, menyimpan atau menyembunyikan tindak kejahatan atau pelaku atau mencoba mengkaburkan, itu kan ada hukumannya sendiri juga gitu loh. Jadi sebenarnya bisa jadi video itu menjadi malapetaka untuk pemiliknya sendiri apabila memang terbukti Pak Hasto ini menyembunyikan itu. Itu ada hukumnya soalnya. Seperti yang dikatakan oleh Bung Budiman. Loh, ini bukan soal sebagai ex-RPD atau sebagai warga negara ya. Kalau menurut saya, kalau memang ada masalah hukum nggak apa-apa, dilaporkan saja ya. Kalau memang ada masalah hukum, saya kira kalau itu memang benar, silakan. Kalau diindikasikan ada pelanggaran hukum, dilaporkan saja pada lembaga penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dilaporkan di lembaga di Republik Federasi Rusia. Yang bermasalah kan orang Indonesia, bukan orang Rusia. Ya kan? Yang bermasalah kan namanya Bambang, namanya Ahmad, namanya Agus, namanya Sri, namanya Ningsih. Yang bermasalah kan, bukannya namanya Sergei, Vladimir, Anatoly, ya, Alexander. Kalau memang yang bermasalah Indonesia, laporkan ke aparat penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dokumennya dibawa ke Republik Federasi Rusia. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Kalau kita bicara hukum ya, karena kita bicara soal itu soal hukum. Jadi menurut saya nggak ada masalah, silakan laporkan saja. Kalau memang tidak ada kepercayaan ya tentu saja Pak Prabowo juga mengatakan jelas sekali soal korupsi. Ini berlaku untuk siapapun ya. Bagaimana kasus-kasus hukum tentu saja harus diselesaikan secara hukum. Dan ya, aparat hukum kita ya kepolisian, ya KPK, ya kejaksaan, kan begitu ya. Ya kan? Ya itu. Tapi analisanya bukan gertak sambal semata ya Bang? Apa tuh? Karena bukan ini kayak gertak sambal doang nih, mau buktiin. Saya kurang tahu karena saya bukan seorang psikolog. Saya tidak bisa membaca mimik mukanya Ibu Koni saat berbicara ini sebenarnya gertak sambal atau tidak. Atau blackmail gitu? Ya atau blackmail. Ya kalau blackmail kan nggak bagus jadinya. Ada kasus, kalau kamu mengetahui ada kasus kejahatan. Ya. Siapa namanya? Anda ini? Nurul. Nurul tahu ada kasus kejahatan. Terus ngomong ke orang-orang, aku tahu ada kasus kejahatan. Tapi kamu laporkan, Anda juga terpidana. Anda ikut menutupi kasus kejahatan itu. Nah, disadari nggak tuh? Budiman Sujatmiko ngomong, aku tahu kok ada dia berbuat jahat. Terus gimana laporannya?
nanti aja, itu urusan gua, laporin. Nah, nggak bisa kayak gitu. Saya bisa dituduh terlibat dalam pengaburan, penutupan, pengelabuan. Ya kan? Saya kira tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk menyadari bahwa itu keliru. Ya kan? Tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk menyadari itu keliru. Tuh, sudah dengar sendiri kan yang dimaksud oleh Bung Budiman tadi, ya itu gitu loh. Bisa jadi itu memang menjadi malapetaka, tapi malapetakannya karena menyembunyikan itu tadi gitu. Gimana nih kalau menurut pendapat dari sobat-sobatku semuanya? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jupju pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.